Panitianya ya kan membikin nomornya itu. Siap kalian? Udah. Detik terakhir, detik terakhir ini. Semangat. Oke, di sini dimulai juga ya kan larinya ya kan. Di sini kami semua lari rame kali ya kan. Karena memang yang ikut pertandingan ini ya kan dari segala daerah yang di dekat-dekat kami ini ya kan. Di sini aku udah mau sampai ke kilometer 2 ya kan, dan kakiku masih mana-mana aja, belum terasa ngilo ya kan. Di sini kakiku masih kuat sebenarnya ya kan karena pakai deker itu mungkin, tapi biarpun pakai apa-apa aja pun itu kalau udah namanya cedera ya tetap aja sakit ya kan. Oke, di sini aku nggak mau terlalu memaksakan ya kan, nanti lututku makin parah karena sebentar lagi juga aku harus melakukan challenge Saitama, yaitu 10 km lari, 100 push up, 100 squat dan 100 apalagi sit up. Sebenarnya pun aku capek kalinya pengen jebur ke air itu ya kan, tapi kalian tahu di sini ada mama muda yang sedang menyemangatiku, apa nggak tambah semangat aku. Di sini aku udah kilometer 6 karena udah dapat 3 pita ya kan. Dan memang mungkin di sini udah banyak yang nyampe ke garis finish ya kan. Jujur aja aku kebanyakan berhenti memang di sini. Tapi biarpun gitu beberapa kali ku paksakan ya untuk lari ya kan, biarpun lututku memang agak nyeri-nyeri sedikit, tapi itu nggak masalah sih sama aku. Biar dikata lutut mau patah, kita nggak boleh panggil ambulan ya kan. Kita harus selesaikan pertandingan ini sampai ke garis finishnya, biarpun ranking berapapun itu ya kan. Dan di sini juga aku melewati rumahku, itulah rumahku buat kalian yang belum tahu ya kan. Dan di sini aku sampai akhirnya, memang aku gak tembus lah 50 besar, tapi nggak apa lah ya kan. Dan inilah kawan-kawanku yang tembus 50 besar ya kan, mereka dapat piagam ya kan. Wah mantap kali memang Oke lah di sini aku mau balik lah ya kan, pulang ke rumahnya ya kan, mengistirahatkan badan. Sebenarnya aku sedikit kecewa sama diriku sendiri ya kan, tapi nggak apa lah, aku jadikan motivasi dan pelajaran buat ke depannya. Setidaknya aku udah mencoba dan udah punya pengalaman di sini. Oke lah sampai jumpa lagi. Kondisiku setelah melakukan 5000 kali hand grip sungguh tragis. Oke kali ini aku mau spill kondisiku sama kalian setelah 5000 kali hand grip ya kan. Memang masih bisa aku bernapas, masih lancar bernapas dari mulut, dari hidung, dari kuping. Tapi kalian tengoklah, tanganku gak bisa diam dari tadi Pas tidur pun mau bergerak sendiri ya kan, kayak lagi ngocok tela kalau ditengok orang. Pas jalan pun tanganku mau gerak-gerak sendiri kayak mencet-mencet apa kalau ditengok orang, kayak orang stres lah. Kadang juga pas main HP aku mau jatuh sendiri HP ku karena bergerak sendiri tanganku ini ya kan. Kadang maulah pecah HP ku ini. Udah stres sekali aku sebenarnya karena ini terlalu meresahkan ya kan. Jadi usahalah aku untuk berusaha menyembuhkan ini ya kan. Mulai dari ku tahan pakai tangan sendiri ya kan, tapi malah tangan yang lain ikut bergerak. Ku tahan pakai kaki kayak gini ya kan, malah kakinya yang ikut jadi gerak-gerak sendiri. Ku tahan pakai kaki yang satu lagi malah ikut gerak semua agak tahu lagi kayak mana. Ku tahan kayak gini sekuat-kuatnya kan, jadi gerak sendiri semua, agak tahu lagi aku. Biarpun kayak gitu, terusnya aku berusaha. Terus ku coba lagi, ku ikat pakai apa ini ya kan, ku ikatkan ke dumbbell kayak gitu, ku ikat tanganku kayak gini, tapi malah ikut dumbbellnya terangkat kayak gini, malah yang lain ya kan. Jadi kayak sama aja. Terus ku coba lah ku pukul pakai toko atau palu ini ya kan, sekuat-kuatnya gini, ku pukul kayak gini biar gak bergerak lagi, tapi malah merajalela dia makin bergerak-gerak terus ya kan. Udah pusing kali aku Jadi kan ku putuskanlah pergi ke dokter kandungan. Setelah diperiksa, dibilang aku kena hand grip syndrome. Tahu kalian hand grip syndrome ini apa? Hand grip syndrome ini adalah jenis penyakit yang disebabkan karena terlalu sering melakukan hand grip sebanyak-banyak mungkin ya kan, sampai lempengan bumi terbelah dua. Katanya cuma ada satu obatnya. Ini langsung aku coba ya. Katanya kita hanya perlu mengoleskan ini ke telapak tangan kita yang bergerak-gerak itu, lalu kita tempelkan ke tembok kayak gini ya kan. Setelah ditempelkan ke tembok, kita tunggu beberapa menit ya kan. Dan setelah itu nanti susah ditarik. Nah kalau udah susah ditarik berarti udah sembuh ini. Tapi masalahnya nanti kayak mana aku makan memang udah sembuh. Berenang di lautan Selat Malaka. Oke gas. Oke pagi ini aku bakal berangkat dan di sini masih jam 3. Kalian tengok itu. Lokasiku sekarang ada di sini ya kan, kalian tengok lah. Dan aku akan menuju ke tempat ini, Pulau Pandang namanya. Oke langsung aja kita gaskan. Dan dari pulau ini kalau kita berenang beberapa hari kita akan sampai ke Malaysia, dan itulah Malaysia, dekat kali ya kan Dan sebelum ke sana kami dari sini harus naik mobil dulu ke pelabuhan, dan ini pelabuhan Tanjung Tiram. Dan di sini kami udah sampai ke pelabuhannya dan kalian tengok lah banyak kali kapal di situ akan berseraan. Dan di sini aku lagi nunggu kapalku ya kan, yang katanya lagi ngisi angin soalnya kempes bannya. Wah kok bisa pula ya kan. Dan di sini aku udah di kapal ya kan. Dan sekarang kami lagi menuju ke sana. Tengoklah airnya memang agak coklat dikit lah ya kan, kurasa campur coklat itu. Kami dari sini menuju ke sana kira-kira 2 jam lebih lah ya kan. Dia memang bosan kali, kalian tengoklah di sini nggak ada pula nampakku tadi hiu ya kan. Pengen kali ku tangkap. Dan di sini kami udah mau sampai ke pulaunya kan setelah 2 jam lebih kami di kapal ini. Dan akhirnya kami sampai juga ke pulau terpencil ini kalian tahu di mana ini. Dan jujur aja ini pertama kalinya aku menyentuh pasir pantai yang kayak gini ya kan, kayaknya manis ini. Sebelum lanjut berenang ya kan, aku nengok-nengok dulu ya kan, menengok pemandangan yang ada di sekitar, kayaknya bagus-bagus kali. Kalian tengok lah ini cantik kali ya kan. Aduh kalian udah pernah sini? Siapa yang udah pernah sini? Cok komen kalian yang udah pernah ya kan. Di sini juga batu-batunya besar-besar kali ya kan. Dan di sini aku penasaran karena ada lubang-lubang kayak gini ya kan. Jadi turunlah aku ke bawah, mana tahu di situ ada anak konda ya kan, ataupun putri duyung. Rupanya nggak ada putri duyungnya di sini. Oke sekarang aku lanjutlah berenang ya kan. Dan kalian tahu di sana lah Malaysia tinggal berenang beberapa hari nyampe lah kita ke Malaysia di sana ya kan. Oke lah di sini aku langsung lah ya akan mencoba pergi berenang ke Malaysia sana ya kan. Mana tahu sanggup aku apa enggak ya kan. Kalian tengok lah setelah tadi aku pemanasan dulu ya kan biar gak kram kaki, langsung aku lanjut berenang sampai ke sana. Dan di sini udah beberapa menit
aku berenang ya kan, jujur aja memang capek kali weh. Dan setelah itu aku memutuskan balik lah, karena aku gak mau menyusahkan tim SAR ataupun kawan-kawanku ya kan. Kalau aku sebenarnya gak apa-apanya, cuman aku gak mau tim SAR repot, kawan-kawanku repot, tetanggaku repot, cuman gara-gara aku ya kan. Karena saking capeknya berenang tadi ya kan, istirahat lah dulu, aku tiduran sambil rebahan ya kan. Tapi jujur panas sekali weh, gak tahan aku ya kan. Dan kalian tengoklah di sini, saking panasnya sampai kering dia gitu jadi pasir. Karena saking lamanya berjemur jadi pasir dia di situ ya kan. Oke lah weh, di sini aku udah selesai berenang ya kan, karena memang udah lama kali, panas sekali lagi ya kan. Hidungku pun udah sakit lagi di sini. Langsung aku pakai baju ya kan, biar gas dulu makan. Nanti tunggu episode berikutnya, oke? Kondisiku setelah 1000 kali lompat-lompat parah. Oke, kali ini aku bakal spill kondisiku setelah 1000 kali lompat-lompat ya kan. Bisa dibilang ini nggak terlalu parah dibandingkan kondisi-kondisiku yang sebelumnya ya kan. Kalian lihatlah, pas lagi enak-enak tidurnya tiba-tiba lompat kayak vampir ya kan. Nggak cuman itu, jalan sendiri pun aku kadang mau lompat-lompat gitu tiba-tiba ya kan. Pas nyapu juga aku mau lompat kayak gini, nggak jelas sekali pun. Minum pun aku lompat-lompat sendiri tiba-tiba sampai muncrat kemana-mana ya kan. Sisiran pun gini kadang yang jadi berantakan, nggak ada gunanya ya kan. Yang paling parah lagi kalau aku mau menyetor bongkahan emas ya kan, karena udah nggak tertahankan lagi, tiba-tiba mau lompat sendiri nggak jelas ya kan. Kalian tahu lah kayak mana jadinya. Sudahlah. Karena memang ya kan, aku kayak gini tuh semenjak ya semalam pas 1000 kali lompat-lompat gak jelas itu ya kan. Tapi kan setelah aku cari tahu lah dari sumber-sumber media sosial gitu, dari micet, dari mana lah gitu ya kan. Ternyata penyakit ini dinamakan lompat-lompat gak jelas sindrom. Di mana penyakit ini ditimbulkan karena terlalu sering lompat-lompat gak jelas kayak gitu ya kan, yang gak ada gunanya pun lompat-lompat gak jelas ya kan. Tapi ya kayak mana lah, yang terjadi sudah terjadi, ya biarlah terjadi apapun yang terjadi. Ku kan selalu ada untukmu. Tapi Bang, kenapa nggak masuk TNI aja? Oke weh, kemarin banyak kali, nggak cuman kemarin ya, kemarin lah pokoknya banyak kali yang nanya lah, yang bilang gitu ya kan, kenapa nggak masuk TNI, kenapa nggak masuk angkatan udara, angin, udara, tanah, semua lah pokoknya kan. Kenapa nggak masuk polisi juga ya kan? Ya alasanku sebenarnya simple aja. Aku memang nggak ada tujuan dan niat ke situ atau cita-cita ke situ ya kan. Kalaupun ada, tinggiku nggak memadai. Dan dulu waktu masih umur pasnya masuk TNI, aku itu kurus, kalian tengok ini Nah, aku kurus ya kan, jadi ya nggak sebagus sekarang ini lah badanku dulu ya kan. Dan satu lagi, biar kalian tahu aja, yang badannya bagus itu belum tentu masuk TNI. Bukan hanya dilihat dari badannya aja ya kan, banyak lah kriteria harus yang diutamakan gitulah pokoknya. Dan memang yang ku tahu dan yang ku dengar katanya, masuk TNI itu nggak boleh berotot kali. Berat badan sama tinggi itu harus pas, ideal gitulah ya kan. Jadi nanti kalau udah masuk ke TNI baru bisa dinaikkan massa ototnya, dibesarkan, digedekan ototnya gitu ya kan. Cuman jujur aja weh, nggak ada niatku, nggak ada tujuanku, nggak ada cita-cita, bahkan keinginan sedikit pun untuk masuk ke angkatan apapun itu. Memang nggak ada pikiranku ke situ. Aku lebih ke ke bisnis, ke pengusaha, pengen jadi pengusaha gitu lah ya kan. Dulu waktu SD cita-citaku jadi pemain bola ya, cuman nggak bisa juga ya kan, nggak pinter-pinter kali aku main bola. Nah udah besar sekarang, udah masuk SMA pengen jadi pengusaha. Nah kalau udah tamat dari SMA kerja apa aja pun bisa lah. Bang, kapan pusat freestyle-nya? Kalau nggak tahun depan, ya sekarang lah. Oke, langsung aja kita gaskan. Aku latihan dada pakai dumbbell bang. Oke, latih dada pakai dumbbell. Oke, langsung aja kita gaskan. Jika kalian ada 2 dumbbell kayak ini, kalian bisa melakukan gerakan yang ini. Ini namanya gerakan dumbbell bench press. Kalian bisa melakukan gerakan ini dengan 12 repetisi 3-4 set. Untuk bebannya sesuaikan dengan kemampuan aja ya, jangan terlalu memaksakan. Dan yang kedua, jika kalian punya 1 dumbbell seperti ini, kalian bisa melakukan gerakan yang ini.
Kalian bisa melakukan gerakan ini dengan 12 repetisi dengan 3 sampai 4 set ya. Untuk bebannya sesuaikan dengan kemampuan aja. Jangan terlalu memaksakan karena itu bahaya ya kan. Dan yang terakhir, jika kalian punya satu dumbbell, kalian bisa juga melakukan gerakan yang ini ya. Sama 12 repetisi sebanyak 3 sampai 4 set juga ya. Usahakan latihan dada ini 2 kali seminggu ya, biar lebih cepat terbentuknya. Semangat dan pastinya tetap konsisten ya. 1000 kali skipping dalam waktu 18 menit. Oke, langsung aja kita gaskan. Oke, kali ini aku mau ngelakuin challenge 1000 kali skipping dalam waktu 30 menit ya. Kalau bisa kurang dari 30 menit ya kan. Oke, langsung aja kita gaskan. Oke, di sini aku mulainya dari jam 2 lewat ya kan. Dan sekarang aku mau membereskan seperti biasa, merapikan ini biar enak nanti skippingannya ya kan. Di sini aku juga nggak lupa pakai sepatu biar kaki nanti nggak luka kena kaca ya kan. Biarpun nggak ada kaca di sini sebenarnya. Dan pastinya aku nggak lupa pemanasan ya kan, biar badan ini panas tetap ya kan. Di sini aku punya 2 skipping ya kan. Tapi aku memilih skipping legend ini karena ini lebih enak dipakai. Oke, langsung aja kita gaskan ya kan. Di sini aku juga pakai sarung tangan biar nanti keringat nggak licin ya kan. Oke, di sini aku pakai timer seperti ini biar kalian percaya nanti aku nampakkan di video ini. Kalian bisa tengok di sini aku menempelkan timernya di dinding. Dan sekarang kita klik aja dan kita mulai langsung. Let's go, kita gas 1000 kali skippingnya. Di sini aku memulai 100 pertama dulu ya weh. Kalian hitung, kalau kalian nggak percaya kalian bisa perlambat, kalian hitung ya kan weh. Dan untuk yang ini aku lakukan 100 kali skipping dulu ya weh, baru nanti kita tulis lagi kan, baru kita lanjut lagi weh. Di sini aku percepat weh, sengaja biar kalian nggak kelamaan nanti nunggunya ya kan, kalian bosan pula nanti. Oke weh, ini kita lanjut lagi ya kan untuk ke 200 kali skippingnya ya kan. Langsung aja gas, kalian hitung lah weh kalau kalian nggak percaya. Dan di sini aku udah tembus 200 kali ya kan. Oke, next kita lanjut lagi weh. Di sini sebenarnya kakiku sakit kali weh. Efek dari squat kemarin ya kan masih terasa sebenarnya. Nggak sakit-sakit kalinya memang, cuman karena skipping lagi jadi nambah sakitnya, jadi kumat lagi sakit kan. Tapi tetap semangat lah kita. Oke, langsung kita gaskan. Oke weh, di sini aku melakukan 200 kali skipping ya kan dalam satu set biar cepat ya kan, biar gak bosan-bosan kalian nanti nengok-nengok aku kayak gini-gini terus ya kan. Oke, di sini sebenarnya jantungku udah dap ya kan, kaki pun udah gitu. Tengok kalian, sakit kali tuh weh. Kita minum dulu ya kan, udah capek kali sebenarnya weh, haus. Udahlah semualah berdebar. Gak terasa kan weh, udah 7 menit aja nih. Tengok kalian lah, udah 7 menit aja nih. Aku buka baju dulu lah ya kan, karena panas sekali. Oke, di sini kita gaskan lagi ke 200 berikutnya. Dan di sini aku menggaskan ke 200 lagi weh untuk menembus ke 600 kali skipping ya kan. Aduh, ke sepatu ini pun ngeribetin kali ya kan. Oke, langsung lanjutlah. Kita tulislah langsung weh. Ini udah 600 kali weh. Kita next ke 800 weh. Sebenarnya di sini udah capek kali aku weh. Di sini udah 10 menit weh. Cepat kali waktunya. Aduh. Oke lah weh, di sini aku mau melanjutkannya untuk ke 800 ya kan. Kalian bisa lihat lah di sini weh. Sebenarnya kaki udah sakit weh, tapi kita tetap semangat ya kan. Di sini pun perut udah sakit kali weh. Kayak ada yang mau keluar ya kan. Kayak mau melahirkan, aku sakit kali weh. Tapi tetap semangat ya kan. Di sini udah 800 soalnya. Tinggal 200 lagi nya kita gaskan. Oke weh, di sini aku melakukan 100 kali ya kan. Jadi 900 dulu ya kan. Nanti kita lanjut lagi sampai ke 1000 karena memang udah capek kali weh. Di sini aku ya agak keliling-keliling sedikit lah dulu ya kan. Karena napas ini udah ngos-ngosan kali weh, serius. Nah, kita lanjut lagi weh. Ini untuk ke 1000-nya ya weh. Kalian lihat lah, ini untuk ke 1000 ya. Gini sengaja aku bikin gini biar gak bosan kalian nengok aku. Di sini aku coba freestyle ya kan ya, biarpun udah capek. Dan di sini aku sok-sok push up lah ini, padahal udah capek kali itu. Pamera ya kan. Di sini udah tembus ke 17 menit lah kan. 1000 kali 17 menit ya. Udah mantap lah itu kan. Kalian tengoklah jamnya ha. Oke weh, di sini jantungku berdebar-debar ya kan. Apakah ini yang dinamakan jatuh cinta weh? Oke weh, aku bakal ngelakuin 1000 kali pull up kalau followersku udah tembus 150 kayak kan. Kalian semangat lah terus ya weh. Aku pun semangat juga. Sampai jumpa di challenge berikutnya, oke? Day in my life part 000,0003. Oke guys. Oke weh, seperti biasa ya kan. Sehabis bangun tidur aku langsung push up beberapa kali dengan berbagai gaya ya kan. Setelah push up aku langsung gosok gigi lah ya.